warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang Ibu pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang pengertian teks naratif, ciri-cirinya, strukturnya, dan jenis-jenis teks inspiratif. Tapi sebelum kita melakukan pembelajaran, berdoa dulu ya. Coba berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kali ini Ibu akan menjelaskan dulu pengertian teks inspiratif. Teks inspiratif merupakan teks yang berisi pengalaman atau kejadian yang benar-benar terjadi ataupun berupa cerita fiksi yang mampu menginspirasi, menggugah, dan memberikan semangat atau motivasi kepada pembacanya. Coba di sini ada nggak yang pernah menemukan teks inspiratif? Ada nggak? Oh ya udah. Lanjut saja ya ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri teks inspiratif. Ciri-ciri teks inspiratif itu ada berapa macam ya? Yang pertama, ciri-cirinya adalah biasanya diangkat dari kisah yang nyata. Dari kisah nyata. Teks inspirasi umumnya diangkat atau diadaptasi dari kisah nyata seseorang tokoh. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bahwa hal-hal positif yang terjadi dalam kisah tersebut ternyata bisa juga dirasakan atau dilalui oleh pembaca. Tapi ada juga teks inspirasi yang kisahnya merupakan kisah fiksi yang masih masuk akal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks inspirasi yang kedua itu memiliki tema tertentu. Memiliki tema tertentu. Memiliki tema tertentu di sini, selain kisah nyata, setiap bentuk atau tulisan teks inspirasi dapat dikembangkan dari satu tema menjadi kisah inspirasi yang menarik sehingga mempunyai daya tarik tersendiri oleh seorang pembaca. Yang ketiga yaitu memiliki judul yang menarik. Memiliki judul yang menarik. Maksudnya yaitu setiap teks inspirasi itu harus mempunyai judul yang menarik sehingga memudahkan pembaca untuk mengidentifikasi tentang gambaran isi teks yang mereka baca. Itu. Yang keempat yaitu memiliki alur yang menarik. Memiliki alur yang menarik. Memiliki alur yang menarik di sini merupakan teks inspirasi
inspirasi yang memberikan pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Oleh karena itu, teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena adanya penggambaran urutan, ada juga penggambaran kejadian yang dialami tokoh dari awal cerita hingga akhir. Yang kelima yaitu bersifat naratif. Bersifat naratif ya, anak-anak. Setiap teks inspiratif itu pasti mempunyai sifat yang bersifat naratif karena supaya menguraikan urutan kejadian suatu peristiwa. Salah satunya dibuktikan dengan adanya alur cerita. Pada teks inspiratif terdapat tokoh cerita dengan beragam kisah hidup dan latar belakang yang dijadikan sebagai sumber inspirasi atau suri teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita inspiratif merupakan manusia yang menorehkan segudang prestasi, memiliki pengaruh terhadap dunia, sehingga seorang dengan keterbatasan fisik pun dapat menjadi tokoh inspiratif karena tekadnya untuk terus berkarya dan menggapai kesuksesan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teks cerita inspirasi. Jenis-jenis teks cerita inspirasi berdasarkan sifat peristiwa. Yang pertama yaitu jenis teks cerita inspirasi non-fiksi atau nyata. Jenis cerita inspirasi non-fiksi atau nyata merupakan jenis teks yang menceritakan peristiwa atau peristiwa nyata tokoh dengan latar belakang yang sebenarnya. Contohnya seperti biografi atau karya ilmiah. Yang kedua yaitu jenis teks cerita inspirasi fiksi atau tidak nyata. Teks cerita inspirasi fiksi atau tidak nyata merupakan jenis teks yang menggunakan latar dan tokoh rekaan atau sesuai imajinasi penulis. Contohnya seperti novel, cerpen, legenda, dan yang lainnya. Adapun jenis teks cerita inspirasi berdasarkan tokoh peristiwa yang pertama yaitu jenis teks inspirasi orang terkenal yang mengisahkan tentang orang-orang terkenal seperti selebriti ataupun yang lagi naik daun ya. Terus yang kedua yaitu jenis teks cerita inspirasi sufi yang menceritakan tentang tokoh-tokoh sufi atau tokoh-tokoh ahli agama. Selanjutnya yaitu jenis teks cerita inspirasi binatang yang diwujudkan dalam bentuk cerita binatang atau fable. Struktur teks cerita inspirasi memiliki beberapa struktur ya. Yang pertama yaitu abstraksi. Apa teman-teman? Abstraksi ya. Abstraksi merupakan gambaran tentang isi teks. Bagian pertama ini bersifat opsional, yang artinya pembaca boleh menulisnya ataupun tidak. Tapi umumnya bagian ini sering tidak ditulis. Selanjutnya yaitu yang kedua orientasi. Orientasi merupakan bagian yang berisi pengenalan tokoh dan latar, baik latar waktu, tempat, dan suasana. Biasanya pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama, sedangkan latar digambarkan pada paragraf pertama dan kedua. Yang ketiga yaitu komplikasi. Komplikasi dipahami sebagai tahap pemunculan berbagai masalah. Dalam teks inspirasi sendiri, komplikasi berkaitan dengan hal-hal problematik yang dialami atau dilalui oleh tokoh. Terus selanjutnya yaitu nomor 4, resolusi. Setiap tokoh inspiratif
tentu saja memiliki beragam cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi oleh tokoh tersebut. Hal ini dikategorikan sebagai resolusi, yaitu tahap penyelesaian masalah atau tahap penyelesaian konflik. Terus selanjutnya yaitu yang kelima, koda. Koda merupakan tahap akhir dalam sebuah teks inspiratif yang berisi kesimpulan dari keseluruhan peristiwa yang termasuk konflik yang terjadi, sehingga pada bagian ini pembaca dapat memetik nilai-nilai atau pesan moral untuk diteladani dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagian koda ini biasanya terdapat pada paragraf terakhir. Selanjutnya yaitu kaidah berbahasa teks cerita inspirasi. Kaidah kebahasaan merupakan salah satu ciri khas dari setiap teks yang bisa membedakan satu teks dengan teks yang lainnya. Cara inspirasi memiliki kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang bermakna lampau atau kalimat yang biasanya ditandai dengan kata-kata yang menyatakan bahwa kalimat tersebut sudah selesai. Contohnya seperti penggunaan kata telah, sudah, terbukti. Itulah contoh kalimat-kalimat yang bermakna lampau. Selanjutnya yaitu yang kedua, menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau biasa disebut dengan konjungsi kronologis. Contohnya seperti kata lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu menggunakan kata kerja mental yang merupakan kata yang menunjukkan respon atau sikap terhadap tindakan. Contoh seperti putus asa, menikmati, percaya, menolak, dan berpikir. Yang keempat yaitu menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Contohnya seperti Riung Samudra menyatakan bahwa ia masih bingung dengan semua penjelasan Kandit Galih tentang masalah ini. Yang kelima yaitu kebanyakan penulis berperan langsung sebagai orang pertama dan terlibat dalam cerita yang bersangkutan, sehingga akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan cerita. Contoh seperti aku, saya, kamu, dan yang lainnya. Yang terakhir yaitu penulis hanya menjadi orang ketiga sehingga berperan sebagai pengamat. Oleh karena itu, teks akan banyak memuat kata ganti orang ketiga seperti dia, mereka, dan mereka ya. Itulah materi yang Ibu dapat sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk tugasnya kelompok aja ya. Kelompok aja, coba masing-masing kelompok memberikan contoh teks inspirasi sesuai yang kalian ketahui. Siap? Tugas dikumpulkan minggu depan. Sekian saja kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.